Itu deh, itulah alasannya yang dikatakan oleh artis Kak. Selanjutnya aku akan cerita tentang Paman Motena yang punya toko sayur di pasar. Kalau yang itu aku juga tahu. Kamu ketinggalan berita sih, Nobita. Kurang update. Tentang kekasihnya kan? Ini yang ke-35 kali. Ku dengar dari ibu dan teman-temannya. Oh, Paman Motenai baru saja ditolak. Bulan lalu sudah Yang benar. Sudah pasti dong. Jadi apa gosipnya? Ngomong-ngomong, siapa artis Kak itu? Semuanya mendengarkan cerita Suneo sampai aku dicuekin. Tapi dari mana ya Suneo bisa dapat banyak informasi seperti itu? Sudah jelas karena dia. Teknologi. Kalau di rumah, dia selalu mengumpulkan informasi. Papanya punya banyak kenalan orang hebat di stasiun televisi. Selalu ikut campur kalau orang tua sedang bergosip. Sudah pasti aku selalu kalah. Iya, aku mengerti. Nah, kalau begitu pakai ini. Burung gosip. Tugas mereka adalah mengumpulkan berita menarik dan gosip terbaru. Tolong kalian kumpulkan informasi penting dari seluruh kota ini. Gosip hangat. Ternyata istrinya begitu. Wah. Gosip hangat, gosip hangat, gosip hangat. Yang satu sudah pulang. Berita besar, berita besar. Besok harga daging di pasar 50 yen per 100 gram. Berita apa itu? Kalau bagi ibu, itu termasuk berita besar kan? Betul sih, tapi... Gosip hangat, gosip hangat. Ito Tsubasa, sang idola terkenal, saat ini ada di toko kelontong Daudang. Benar, itu memang dia. Terima kasih. Sama-sama. Tapi apa yang dia cari di toko kecil dan kotor seperti ini? Coba ulangi lagi kalau berani. Maksudku bagus Tapi ini kok. cocok untuk properti drama terbaru yang kuperankan. Akhirnya di toko ini aku menemukan barang yang sesuai. Berkat burung gosip itu, kita jadi dapat tanda tangan juga. Setelah gosip tentang Yamada yang suka mengigau, selanjutnya ada cerita nih. Setelah dibelikan baju baru, ternyata malah dipakai oleh ayahnya. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran hebat itu. Oh, begitu. Kamu tahu sendiri kan, kalau semua cerita kamu itu ketinggalan zaman. Tapi kali ini tidak kok. Bahkan gosip Paman Motenai, dia lebih tahu daripada kamu, Suneo. Kalau Paman Motenai, minggu lalu dia ditolak untuk ke-40 kalinya. Parah ya? Itu gosip dari zaman kapan? Kalau yang aku tahu, kemarin Paman Motene sempat berpikir akan ditolak lagi. Tapi ada kenalannya yang baru. Setelah mengobrol di telepon, dia setuju untuk diajak kencan. Mustahil, itu nggak mungkin. Oke, bagaimana kalau kita tanyakan langsung? Kalian sudah tahu ya? Iya, itu memang benar. Aku ini tidak pandai bicara. Tapi di luar dugaan, dia bisa menerima soal itu. Tidak, kalau seperti ini saja sih kecil kok. Gosip hangat, gosip hangat. Nobita, makan malam. Mega, Kasumi menjual kopi kepada adiknya sendiri. Oh, begitu. Ayo makan. Nanti saja, aku sedang sibuk, Doraemon. Ya ampun. Kamu belum mau tidur. Berita baru masih terus berdatangan. Besok ada minuman bersoda baru dengan rasa terong. Iya, iya. Hai, Nobita. Oh, Giant. Nobita? Setelah menunggu 2 hari, pelanggannya bertambah 2 kali lipat. Pokoknya apapun itu, aku harus cari tahu. Oh, Gosip hangat. Apa itu? berita baru sudah datang lagi. Gosip hangat, gosip hangat, gosip hangat. Artis Samika akan segera menikah. Gosip hangat, gosip hangat. Ternyata ini. Paman Mote
akuarium kota. Aku harus segera kabari yang lain. Nobita, kamu sudah terlalu lama menggunakan burung itu. Paman Motenai dan teman barunya akan kencan di akuarium kota. Sudahlah, cukup sampai di situ saja, Nobita. Katanya sekarang dia rutin ke pusat kebugaran untuk berolahraga. Akuarium kota. Romantis ya. Jadi, Motenai sebenarnya orang yang banyak mulut ya? Sekarang aku jadi tahu semuanya. Dia siapa ya? Jangan-jangan Ternyata benar, dia teman kencannya Paman Motenai. Bagaimana ini? ini gara-gara kamu terlalu banyak mencari tahu sih. Tidak pernah aku sangka, ternyata kamu suka bergosip. Aku benci tukang gosip. Kan begitu. Lebih baik lupakan saja semua obrolan kita. Paman Motenai saat ini masih shock. Dia bahkan sering lupa makan. Kenapa tiba-tiba mereka putus? Semua gara-gara Nobita yang suka bergosip tentang hubungan mereka. Suneo, kamu tahu berita terbaru Samika? Ada yang tidak beres. Salah satu burung gosipnya hilang kemana ya? Berita pertama, Hanako mantan pacar Motenai, orang yang terkenal galak di tempat kerjanya. Dan lagi dia hanya bisa masak telur mata sapi. Berisik. Aku simpan saja deh. Kamu lesu sekali. Ada apa? Sepertinya Paman Motenai benar-benar patah hati. Aku mau ke sana untuk minta maaf. Aku juga mau ikut. Bagaimanapun burung gosip itu tanggung jawabku. Maafkan kami. Minta maaf pun semuanya sudah terlambat. Paman harus semangat lagi. Itu betul. Lagi pula, Hanako itu terkenal galak di kantornya loh. Dan lagi dia cuma bisa masak telur mata sapi. Kalian kalau tidak kenal dengan seseorang, jangan seenaknya bicara. Dia itu orang yang sangat baik. Iya. Motenai, maafkan aku. Aku dengar pembicaraan kalian. Aku dengar semuanya. Kita jadi pergi ke akuarium kan? Aku suka sekali melihat ikan. Aku juga suka melihat Hanako. Syukurlah. Yang ini mau diceritakan ke teman-teman nggak? Tidak, aku kapok bergosip. Gosip Hah? Burung gosip? Kamu pergi kemana saja? Suneo menangis ketakutan sambil menangis kencang. Sepertinya selama ini dia ada di rumah Suneo. Tapi apa maksudnya selamatkan aku itu? Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Suneo? Memang benar, terkadang tidak tahu itu jauh lebih baik. Cerita dimulai dengan Suneo yang sombong lagi pamerin robot barunya ke Nobita dan Giant. Tapi sialnya, Nobita jadi korban uji coba kekuatan pukulan robot itu. Nggak terima dijadiin sasaran, Nobita minta tolong kepada Doraemon buat bikinin dia robot juga. Akhirnya, Doraemon keluarkan alat buat bikin robot raksasa. Tapi masalahnya, robot sebesar itu nggak muat di rumah atau sekitar rumah. Jadi mereka putusin buat bikin di sebuah kampung. Sampai sore mereka baru selesai bikin bagian bawah robotnya aja. Pas mau pulang, mereka lihat 3 anak sekolah lagi jalan di tengah-tengah kampung yang sepi. Besoknya, Nobita kena hukuman di sekolah dari Pak Guru karena gara-gara dia nggak ngerjain PR lagi. Pas pulang sekolah, dia berniat buat ngelanjutin PR-nya. Tapi pas lihat robot Suneo yang makin galak, dia berubah pikiran dan mutusin buat lanjutin bikin robotnya. Sayangnya gara-gara si Nobita buru-buru, malah jadi banyak masalah deh. Akhirnya mereka harus berhenti pas matahari udah mau tenggelam karena bagian kepala robotnya belum selesai. Pas pulang, mereka lihat lagi 3 anak sekolah yang sama kayak kemarin. Hari berikutnya, Nobita kena hukuman lagi di sekolah. Pas dia dengar kabar kalau Giant dan Suneo mau coba masangin tangan baru di robot Suneo, dia langsung kabur buat ngelanjutin bikin kepala robot di tengah salju. Sementara itu, Doraemon jadi korban uji coba Giant dan Suneo. Duh, kasihan banget ya. Nobita akhirnya selesai merakit robotnya dan langsung terbang ke tempat terbuka buat lawan robot Suneo. Setelah itu,
Dia dipakai buat bantuin mama ngerjain tugas-tugasnya. Tapi pas pulang, robotnya malah jalan sendiri. Buat menghindarin robotnya nabrak pohon, Doraemon dan Nobita masuk ke kokpit dan nyuruh robotnya terbang. Di tengah jalan, mereka lihat 3 anak tadi lagi pingsan kena badai salju. Mereka langsung pakai robot buat nyelamatin anak-anak itu. Anak-anak itu kaget banget karena lihat robot sebesar itu. Dari anak-anak itu, Doraemon dan Nobita tahu kalau mereka tinggal di desa seberang gunung dan harus jalan kaki 3 jam buat berangkat ke sekolah. Mereka berdua pakai robot buat nganterin anak-anak itu pulang. Setelah anterin anak-anak pulang, Nobita dan Doraemon punya ide kalau perjalanan anak-anak ke sekolah bakal lebih gampang lagi kalau nggak ada gunung. Jadi gimana kalau kita bikin terowongan lewat gunung biar anak-anak nggak susah lagi. Akhirnya mereka menyuruh robotnya buat bikin terowongan di gunung. Tapi pas lagi semangat-semangatnya ngebor gunung, jari-jari robot Nobita mulai rusak. Meski Nobita udah minta berhenti, robotnya tetap aja lanjut demi anak-anak sampai akhirnya terowongan itu selesai. Tapi robotnya juga nggak bisa dipakai lagi deh. Aduh, lucu sekali ya teman-teman episode Doraemon kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Masih banyak lagi loh cerita seru dari Doraemon dan Nobita yang lain. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa hidupin tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.